Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Pengacara korban dugaan pelecehan, finalis Miss Universe Indonesia 2023 mengaku ada 30 peserta yang diduga mengalami pelecehan seksual. Keterangan kontestan yang diduga mengalami pelecehan seksual ini, Saudara, disampaikan pihak kuasa hukum Melissa Anggraini usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Dari 30, baru 7 korban yang memberikan kuasa kepada Melissa untuk melaporkan dugaan pelecehan. Terkait dengan materi pemeriksaan, pengacara korban menyampaikan kronologi yang dialami saat dugaan pelecehan terjadi. Salah satu kekhawatiran para korban adalah adanya CCTV di lokasi dugaan terjadinya pelecehan seksual ini. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para korban, apa-apa yang mereka alami, terus bagaimana dampaknya terhadap mereka, kenapa mereka akhirnya memutuskan melaporkan ini, termasuk kronologis secara gambaran besar ya, kekhawatiran ya dari para korban ini CCTV itu nyala dan terekamlah semua kegiatan mereka pada saat body checking. Sebenarnya kalau yang mengalami 30 orang, tetapi yang baru memberikan kuasa kepada saya itu ada 7 orang. Selain pengacara korban, polisi juga memeriksa kontestan yang juga korban dugaan pelecehan Miss Universe Indonesia 2023 berinisial N. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa dugaan pelecehan yang dialami korban. Selain itu, Saudara, penyidik juga akan memanggil 3 orang saksi. Pelapor bersama kuasa hukumnya, dalam hal ini atas nama kuasa hukum pelapor dan kemudian dengan korbannya adalah N. Dari proses penyelidikan ini nanti penyidik dari Renata khususnya yang menangani ini akan mendapatkan lokus dan tempus apa, kapan, dan di mana kejadiannya. Maka kita akan lakukan analisis dan bagian penelitian terhadap kronologis kejadian sebenarnya. Adanya dugaan pelecehan di kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 terus diusut. Skandal pelecehan diduga terjadi saat seluruh kontestan menjalani body checking atau pemeriksaan tubuh. Mantan CEO Miss Universe Indonesia, Eltwen Wang, mengklaim tidak mengetahui adanya agenda pemeriksaan tubuh di susunan acara. Kalau saya sendiri untuk di rundown yang telah disetujui oleh para BOD sebelum adanya rangkaian kegiatan karantina dari Miss Universe Indonesia itu tidak terdapat tulisan bahwa akan ada body checking seperti itu. Kami semua selain dari oknum yang dilaporkan itu tidak mengetahui mengenai kegiatan ini gitu, karena ditulis di sana adalah kegiatannya adalah latihan koreo seperti itu di rundown kami. Sementara sejumlah kontestan akhirnya melapor ke polisi soal adanya dugaan pelecehan saat pemeriksaan tubuh di Miss Universe Indonesia. Selain melapor ke polisi, pengacara korban dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia 2023 juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk meminta perlindungan. LPSK akan menyiapkan sejumlah perlindungan seperti perlindungan dari ancaman fisik, psikologis, ancaman pelaporan balik kepada para korban, dan perlindungan kekerasan secara informasi dan teknologi. Mbak Melissa selaku kuasa hukum dari para korban menyampaikan bahwa ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh kliennya. Yang kedua juga tadi berkonsultasi pola perlindungan, ya potensi-potensi yang akan, misalnya kalau ada ancaman, nanti perlindungannya seperti apa. Jadi ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik, misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini, sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban ini. Untuk menyelidiki laporan dugaan pelecehan, polisi telah memanggil pengacara korban, pelapor, dan sejumlah saksi lainnya. Menurut pengacara korban, dari 30 kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga dilecehkan saat menjalani pemeriksaan tubuh, tercatat sudah 7 orang yang melaporkannya ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan ini berlangsung? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Selamat malam, Jona. Selain pihak pelapor dan juga saksi, kapan rencananya pihak terlapor dalam hal ini penyelenggara akan diperiksa oleh penyidik? Iya, Yasir, kami sendiri sudah mengkonfirmasi hal ini ke Polda Metro Jaya dan memang dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa memang masih mempelajari dulu, khususnya dikarenakan memang hari ini masih dalam proses setelah diperiksanya pelapor. Nah, terkait dengan kapan untuk